RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Oke, selamat sore pendengar dan juga pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada. Selamat sore kembali lagi. Saya Monica menyapa Anda di Alor Sore ini, edisi hari ini hari Rabu, tanggal 20 Agustus tahun 2025. Seperti biasanya kita di Sore Ceria. Di Alor Sore ini ada satu program Sore Ceria ya pada pukul 15.00 hingga pukul 16.00 nanti. Dan kali ini pendengar dan juga penonton semua yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada, kita akan ngobrol santai di Sore Ceria hari ini terkait dengan topik melatih disiplin dan kekompakan lewat drum band. Dan sudah hadir di studio RRI Stasiun Produksi Alor ada Rizky Aditya Saputra, siswa MAN yang juga merupakan mayoret drum band. Dan kita akan ngobrol santai nih dengan Rizky terkait dengan melatih disiplin dan kekompakan lewat drum band. Kita sapa dulu pendengar, sudah ada Rizky di studio. Kita sapa dulu. Halo, selamat sore Rizky. Halo, selamat sore Kak. Apa kabar nih Rizky? Baik Kak. Baik ya. Ya, kita bisa lihat nih dari wajah Rizky yang ceria nih, sehat baik ya, alhamdulillah, puji Tuhan. Dan Rizky, sebelum kita mau bincang-bincang atau mau ngobrol nih, hari ini kita ngobrol santai saja. Ya. Mau tahu dulu nih, apa kesibukannya sebelum Rizky datang di studio? Baik, kesibukan saya sebelum datang ke studio, yang pertama saya mempersiapkan diri untuk ke sekolah dengan mengerjakan PR-PR yang telah diberikan guru. Oh, anak teladan ini. Ya, lalu saya datang ke sekolah dan mengerjakan tugas yang diberikan guru. Setelah itu saya mengambil surat izin dari sekolah untuk datang ke sini. Oke, berarti sebelum ke sini sekolah, kerja tugas bagaimana anak sekolah begitu. Ya, anak teladan ini teman-teman dan juga pendengar semua bisa dicontoh sebelum datang ke sini sudah mengerjakan tugas dan sekolah, itu wajib ya. Nah, ini kita berbicara terkait dengan melatih disiplin dan kekompakan lewat drum band. Dan Rizky ini adalah salah satu mayoret drum band yang luar biasa. Kemarin sudah tampil berarti. Coba cerita dong, kemarin tuh bagaimana, rame tidak? Ya, rame seperti karnaval biasanya. Dan juga seru ya. Banyak dukungan dari kawan-kawan dan juga orang-orang sekitar, jadi rame. Nah, ini kita mau berbicara terkait dengan mayoret drum band. Rizky jadi mayoret drum band ini dari kapan Rizky jadi mayoret? Siap. Baru pertama kali dan kemarin menjadi mayoret untuk masuk MAN baru dipilih jadi mayoret. Kenapa tuh? Apa yang buat Rizky tuh mau masuk jadi mayoret? Atau ditunjuk nih, Rizky kau jadi mayoret sudah. Di lihat seperti penata dari bermain mayoret, lalu termotivasi untuk masuk. Di SMP sudah ada niat-niat mau masuk tidak? Di SMP sudah ada. Dan masuk di SMA baru mulai mayoret. Itu latihan untuk mayoret, jadi mayoret ini kan memimpin satu regu drum band begitu. Nah, itu latihan dari kapan tuh? Kita mulai latihan setelah selesai dari Matsama sekitaran tanggal 29 Juli. 29 Juli latihan. Itu latihan intens atau latihan setiap hari atau? Setiap hari. Setiap hari. Ya. Setelah habis dari sekolah langsung latihan setiap hari dengan teman-teman. Nah, ini kita mau berbicara terkait dengan ini tadi
Rizky juga sudah bilang karena lihat di televisi ada Akmil, Akpol, Ya, jadinya tertarik untuk mau jadi mayoret begitu untuk ya, memimpin regu drum band. Untuk pengalaman di drum band sendiri atau ini ada tidak? belum pernah. Belum pernah, baru pertama Baru kali pertama nih kali untuk mengikuti marching band. baru pertama kali ikut Ya, marching band. Nah, ini Rizky, kita mau berbicara terkait dengan disiplin dan kekompakan nih. Dari pengalaman sejak latihan pada bulan Juli sampai kemarin tampil di karnaval, itu hal apa nih yang paling buat Rizky, oh ternyata drum band menjadi mayoret drum band memimpin regu itu seperti ini, kedisiplinannya harus seperti ini, kekompakannya harus seperti ini. Apa yang Rizky dapatkan dari selama belajar atau latihan selama itu? belajar menjadi mayoret, Mm-mm. saya mendapat banyak pengalaman. Salah satunya yaitu disiplin dan juga kerjasama. Kerjasama dalam regu, terutama pada regu marching band kan mayoret untuk mengatur barisan, Mm-mm. memberikan kode untuk mengganti lagu. Ya di situ Oke. saya belajar Mm-mm. kalau menjadi seorang mayoret itu bukan hanya soal putar-putar tongkat saja, Iya. tapi ada juga kesabaran dan juga ketekunan dalam diri. Mm-mm. Apalagi ini memimpin regu yang dengan berbagai karakter ya. Ya, Berbagai karakter ini pasti harus seperti ini. Ada tidak dalam latihan kan sudah ditunjuk sebelum ini. Pas ya, di latihan tuh sudah jadi mayoret nih. ya. Ditunjuk dan memimpin. Itu bagaimana tuh ini pertama kali jadi mayoret terus kemudian pimpin teman-teman. Itu bagaimana dengan teman-teman dengan berbagai karakter? Bagaimana tuh? Ya, untuk teman-teman sendiri saya lumayan suka karena mereka bisa diatur dan juga Mm-mm. mereka bisa mendengarkan arahan dari guru pembina dan juga arahan dari mayoret-mayoret yang lain. Oke. Bisa cerita mungkin dari selama latihan ini Rizky ada tidak cerita-cerita lucu atau cerita-cerita yang buat Rizky tuh emosi atau kayak mau marah begitu. Cerita-cerita yang lucu-lucu di saat latihan sampai karnaval kemarin. Ya, kalau untuk saat latihan yang lucu itu saat saya sedang latihan mayoret, pas saya Mm. buang tongkat tuh tongkatnya kena ke kepala. Kena kepala itu cerita lucu. Kalau dari teman-teman sendiri kayak mungkin buat emosi atau buat marah itu tidak ada. Tidak Tidak ada. ada. Tidak ada. Semuanya baik. Semuanya baik. Sudah. Mm-mm. Jadi semua teman-teman juga ikut disiplin, Ya, patuhi mayoret begitu tidak ada ini apa tidak ada cerita-cerita paling cerita lucu tadi ya, kena tongkat. kena. Dan itu kan ini awal nih awal pertama kali masuk masuk SMA Ya, terus dapat menjadi mayoret. Ini perasaan pertama menjadi mayoret itu bagaimana? Rasa saya bisa atau tidak atau ada ragu-ragu atau tidak? kalau untuk perasaan ragu, pertama saya mempunyai perasaan ragu juga, tapi karena Mm-mm. saya sering cerita ke ibu saya kalau saya ini mau menjadi seorang mayoret, lalu ibu saya juga mendukung. Mm-mm. Setelah itu perasaan ragu saya mulai hilang dan juga saya mulai termotivasi dari video-video yang beredar di Mm-mm. sosial media seorang mayoret dari Taruna Akmil Akpol. Di situ saya mulai rasa percaya diri saya tuh mulai Mm-mm. ada. Ada. Ya, Begitu. Jadi dapat dukungan juga dapat dari dukungan orang dari tua. orang tua, teman, dan juga termotivasi dari video-video yang beredar dari Video-video. media sosial. Guru-guru, teman-teman Ya, di dari sekolah guru. dukung juga. Ya, Mm-mm. Nah, ini kita kembali lagi nih berbicara terkait dengan kedisiplinan dan kekompakan. Disiplin ini kan kita juga berbicara terkait dengan waktu. Bagaimana nih Rizky melihat apa namanya waktu itu sangat penting ketika berlatihan harus disiplin ya, kayak misalnya tepat waktu. Bagaimana tuh selama latihan sampai tampil kemarin? ya. Untuk waktu sendiri saya sudah mengatur untuk jadwal belajar, Mm-mm. mengejarkan tugas rumah. Di situ saya membagikan waktu untuk mengejarkan tugas itu di malam hari setelah selesai latihan drum band dan juga untuk belajar itu karena kebetulan kita dari kelas 1 itu masuknya siang setelah sholat zuhur. Mm-mm. Jadi sebelum jam 12 itu saya sudah membagikan waktu untuk mulai belajar materi yang akan untuk sebentar Mm-mm. dan setelah itu saya berangkat ke sekolah
dan setelah sekolah langsung mulai latihan. Latihan setiap kali latihan intens dari bulan Juli itu setiap sore atau Setiap sore setiap sore setelah jam? asar. Oke, biasa setelah asar tuh latihan nih. Nah, untuk teman-teman sendiri itu di khusus untuk drum band yang Rizky pimpin sebagai mayoret itu ada berapa orang? Untuk yang mayoret, Kak. Iya. Untuk mayoret kita ada 6 orang, Mm-mm. yaitu mayoret utama, Gita Pati, Penata Rama, dan juga untuk mayoret pemandu. Dan Rizky sendiri di mayoret Mayoret utama. utama. Ya. Oke. Nah, kita masih berbicara terkait dengan melatih kedisiplinan dan kekompakan lewat drum band kemarin. Ini sangat luar biasa ya. Kemarin juga sudah tampil, saya tidak sempat ke sana jadi tidak menonton. Tetapi ada video-video yang luar biasa ya. Banyak sekali yang memeriahkan di karnaval kemarin, termasuk Rizky dan kawan-kawan drum band. Ini selamat juga untuk Rizky dan kawan-kawan untuk sudah memeriahkan hari ulang tahun dengan talenta-talenta, dengan bakat-bakat yang ada begitu sebagai mayoret. Nah, pendengar dan juga pemirsa semua yang ada di manapun Anda berada, di rumah atau dimanapun itu, kita masih nih berbincang-bincang terkait dengan melatih disiplin dan kekompakan lewat drum band. Kita bicara lagi nih terkait dengan mayoret nih, Rizky. Ya. Selama menjadi mayoret dari bulan Juli latihan sampai kemarin tampil. Kemarin tampil itu bagaimana tuh perasaannya? Rasa saya sendiri itu bangga dengan diri sendiri karena sudah mencapai keinginan waktu SMP, dan juga saya merasa bangga itu karena dukungan dari orang-orang daerah asal yang mereka mendukung sekali, dan juga saya ikut bangga karena diri saya sudah bisa membanggakan mereka. Ini telah memenuhi keinginan mereka untuk tampil yang luar biasa di pawai kemarin. Iya, luar biasa ya. Dan untuk latihan sendiri itu dilatih sama siapa saja tuh? Untuk latihan mayoret sendiri saya dilatih oleh guru terbaik saya, yaitu Guru Upik Tolang, dan juga ada Ibu Guru Putri dan juga Pak Syarif. Pak Syarif. Ya. Oke, dilatih oleh mereka. Dan Adit, ini kita mau tahu juga nih, ada tidak kayak tips-tips atau bagaimana nih cara supaya bisa menjadi mayoret dan menghandle teman-teman yang begitu banyak, teman-teman drum band yang begitu banyak, bagaimana tuh? Yang pertama menurut saya yaitu kesabaran, karena saat menjadi mayoret tuh butuh kesabaran yang sangat ekstra, karena mungkin kalau nanti di pawai kita membuat kesalahan itu sering ditertawakan atau dihina, dan juga Kritik. kesabaran saat memimpin teman-teman yang mungkin agak bandel. Ya. Dan juga menurut saya untuk menjadi seorang mayoret itu harus mempunyai rasa percaya diri yang besar. Percaya diri, sabar. Ya. Rasa percaya diri dan sabar saja. Ya. Oke, rasa percaya diri dan sabar ya menjadi seorang mayoret, apalagi ini termasuk dalam pemimpin, seorang pemimpin ya, menjadi seorang pemimpin sabar ya dengan menghadapi teman-teman dengan berbagai karakter tadi sudah. Dan untungnya di timnya Adi tidak ada yang bandel, atau ada? Tidak ada. Kadang mungkin mereka bandel karena kecapean latihan, efek dari capek juga. Jadi kadang mereka kayak ya begitu susah diatur begitu. Tapi alhamdulillah mereka selama latihan itu kompak. Ya, bandel tapi tetap mendengar arahan dari guru dan juga pembina-pembina yang lain. Nah, Adit, selama selama latihan sampai tampil kemarin, ada tidak tantangan-tantangan yang Adit lalui atau dapatkan begitu? Ya, untuk tantangan sendiri hanya satu, yaitu saat atraksi. Di situ pertama karena saya juga seorang yang takut ketinggian, terus atraksinya di atas bas, jadi saya harus mengeluarkan rasa berani saya yang cukup besar untuk bisa menjalankan atraksi tersebut. Jadi berani dan kemarin tampil dengan maksimal gitu. Oke, kemarin itu startnya dari Santi Yosep. Dari Santo Yosep sampai di sana. Bagaimana tuh perjalanan dari
sana. Bisa diceritakan sedikit bagaimana tuh perjalanan dari Santo Yosef sampai di lapangan? Ya, untuk perjalanan sendiri lancar sampai di lapangan, namun karena kita dapat keterlambatan sedikit di waktu, karena waktu juga sudah mepet, karena sudah mau maghrib. Jadi di atraksi saat di depan kantor bupati itu, kita atraksinya cuma 1 menit. Jadi karena ada 2 mayoret yang atraksi di atas, kita membagikan waktu yaitu 30-30 detik. Mm-mm. Dan untuk perjalanan sendiri mulai dari Santo Yosef sampai di lapangan itu lancar, terhadap Lancar, tantangan. terhadap. Dan untuk perjalanan sendiri tidak terlalu capek. Karena sudah mulai dari Santo Yosef. Dulu-dulu kan dari Kadela. Iya, dari Ya, Kadelang itu lumayan jauh dan sekarang sudah dekat, ya, jadi tidak terlalu capek begitu ya, Rizky. Oke, Rizky, ini kita masih apa namanya berbicara terkait dengan kedisiplinan nih, kedisiplinan dan kekompakan. Eh, Menurut Adit sendiri atau menurut Rizky sendiri, kekompakan di dalam drum band, misalnya kalau Adit temukan tidak ada kekompakan begitu di dalam kepemimpinan atau ya. dalam sebagai mayoret, itu apa tuh yang Adit mau lakukan? Ya, jika tidak ada kekompakan, yang saya lakukan pertama itu ialah menasehati teman-teman, Mm, mengingatkan mereka kenapa sehingga mereka ingin mengikuti marching band ini. Jika mereka tidak kompak, apa gunanya untuk mengikuti marching band ini? Dan juga menurut saya teman-teman saya juga kompak. luar biasa Ya, kompak luar ya, biasa seperti bagus. yang tadi sudah Adit. Ya, Nah, dari latihan Adit melihat kekompakan sudah bagus. Ini awal yang bagus ya untuk Adit, ya, misalnya masih pertama bergabung, ya. tetapi sudah mendapatkan teman-teman. Nah, ini dari kekompakan itu apa yang Adit dapatkan? Misalnya, oh ternyata memimpin itu seperti ini. Dan apa yang mau Adit dapatkan, Rizky ambil dari kekompakan ini. Kemudian misalnya nanti ini kan berkelanjutan, Ya, berkelanjutan nih. Ketika dapatkan tantangan-tantangan itu bagaimana cara nanti Adit menghadapinya? untuk tantangan-tantangan sendiri, yang pasti untuk tahun depan saya masih mengikuti sebagai mayoret. Hmm, Dan untuk tantangan menurut saya bisa saya handle. bisa Ya, gitu. Jadi pesan-pesan yang didapatkan ketika jadi mayoret itu apa saja tuh? Untuk pesan-pesan diri sendiri. untuk diri sendiri, Mm-mm. saya melatih kesabaran dalam diri, Ya. keberanian, rasa percaya diri, dan juga saya melatih diri saya untuk disiplin waktu, karena waktu saat kita mengikuti latihan mayoret itu dibagi sangat 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 singkat. Singkat. Ya, jadi waktu untuk belajar, waktu untuk mengejarkan tugas, waktu saat sekolah, dan waktu saat latihan. Oke. Nah, Rizky Aditya Saputra. Dari sini nih, Rizky, kita juga mau tahu nih, Rizky cita-citanya mau jadi apa nih? Taruna Akpol. Taruna Akpol. Dan itu sudah dipersiapkan dari sekarang begitu. Ya, Harus semangat belajar, harus apa yang sudah dicita-citakan ya harus semangat juga olahraga. Nah, kita juga mau melihat sedikit nih apa namanya? Tidak saja dari topik yang kita bahas, tetap kita juga mau melihat sedikit nih apa nih hobi-hobi dari Rizky sendiri. yaitu hobi saya pertama yaitu bersepeda dan juga bermain bola. Bersepeda dan juga bareng. Sejauh ini sudah bersepeda tuh dari mana saja ke mana? Mungkin jaraknya atau sudah senior nih? Bisa balap Biasa sepeda atau untuk yang have fun biasa sampai 3 atau sampai 4 kilometer. Dan wow, kalau untuk yang intens tinggi tuh biasa ini 10 sampai 11 mm-mm. kilometer. Bermain bola juga hobi Ya, gitu. Jadi setiap hari harus olahraga, latihan ya, ya, apalagi untuk bagaimana nanti bisa cita-citanya tercapai. Nah, kita mau bicara lagi nih, kembali ke topik terkait dengan disiplin dan kekompakan. Di drum band, dari pengalaman drum band kemarin yang sudah ya. Rizky ikuti nih, ada tidak Rizky mau pesan ke teman-teman semua bahwa ternyata drum band menjadi mayoret atau menjadi seorang pemimpin itu itu begini loh. Apa yang mau disampaikan? Untuk pesan saya sendiri, pertama
saya berpikir kalau mengikuti marching band itu Mm-mm. tidak seseru yang dilihat, dan juga saya baru pertama kali mengikuti ekstrakurikuler ini, dan Mm-mm. perasaan saya pertama itu, oh jadi seperti ini marching band. Karena sewaktu SD dan SMP saya tidak pernah mengikuti, dan saat SMA saya baru pertama kali mengikuti. Jadi Mm. perasaan saya, oh jadi seperti ini marching band. Cara menjadi mayoret itu seperti ini. Dan juga untuk pesan-pesan buat teman-teman, eh, yang untuk teman-teman yang mau mengikuti marching band tahun depan, saya harapkan bisa menjaga nama baik sekolah dan juga berlatih yang sungguh-sungguh. Oke, itu pesan dari. Nah, kita juga nih mau lihat bagaimana nih Rizky melihat apa namanya marching bands yang ada di MAN sendiri. Wih, menurut saya marching band dari Man sendiri sangat bagus Mm-mm. karena kebetulan alatnya juga baru diperbarui atau Mm-mm. dipesan, dan juga untuk alat-alat yang baru tuh menurut saya bunyinya bagus. Biasa Ya, bagus. kualitasnya bagus. Bagus ya. Dan teman-teman lain bagaimana tuh Rizky melihat teman-teman dalam uh, berlatih atau dalam kemarin karnaval teman-teman semua. Saya sendiri sangat bangga dengan teman-teman semua Mm-mm. karena sewaktu latihan mereka kadang bersungguh-sungguh, kadang juga mereka seperti bercanda, tapi Mm. saat tampil mereka menunjukkan performa terbaik mereka sendiri, Mm. dan di situ saya merasa sangat bangga. Sangat bangga. Ya, Totalitas berarti ya kualitas. kemarin. Ya, Nah, apa nih yang diharapkan? Apa yang Rizky harapkan untuk drum band di MAN sendiri? saya harapkan untuk drum band Keman kedepannya semakin Mm-mm. bagus, dan juga untuk lagu-lagunya bisa diperbanyak, dan juga saya sangat eh, berantusias untuk mengikuti marching band ke depannya lagi. Dan juga saya juga sangat berterima kasih kepada pelatih-pelatih saya yang telah mengajarkan cara memutar mayoret, Mm-mm. cara cara membuang stick yang baik, dan cara mengatur barisan. Saya sangat berterima kasih. Berterima kasih nih. Apa nih tips-tips yang mau Rizky berikan untuk menjadi seorang mayoret yang sukses, misalnya sukses dalam memimpin timnya, itu apa yang mau diberikan? Atau apa yang Rizky lakukan untuk bisa memimpin tim dengan sukses? Contohnya seperti kemarin. Ya, yang pertama saya sering berlatih di rumah menggunakan tongkat pramuka, dan juga saya sering melihat trik-trik di media sosial, cara memutar mayoret, cara membuang, cara kasih kode ke teman-teman. Di Mm-mm. situ saya mulai mempelajari sedikit demi sedikit, dan trik-triknya itu yang pertama, tangan itu harus lincah. Tangan harus Ya, lincah. tapi kalau untuk yang tangan belum lincah tidak usah berkecil hati, karena kalau menurut saya, karena saya juga baru pertama kali memegang tongkat Mm-mm. mayoret, saya juga awalnya tangan saya itu tidak lincah. Tapi Iya. karena berlatih dan mempunyai tekad, Mm. alhamdulillah sekarang telah selesai Su- tampil dan juga lancar. Iya, sudah lancar. Boleh cerita sedikit, misalnya ada kode-kode khusus begitu dari Mayoret untuk memandu ini tim-tim yang lain? Ya, untuk kode kode sendiri mungkin menurut saya semuanya sama ya, tapi untuk Diman itu ada kode untuk membuka barisan atau variasi, itu Mm-mm. diajarkan oleh guru saya. Itu kodenya itu dengan menunjukkan dua jari, dan juga memandu Mm-mm. dengan berteriak variasi. Oke. Wow, luar biasa ya. Dan kemarin sudah menunjukkan performa yang baik untuk Ya, karnaval kemarin. Dan harapan ke depannya apa nih? Harapan tahun depan bisa lebih dari ini atau bagaimana tuh harapan ke depan? ya, untuk harapan ke depan saya sendiri, untuk mayoret saya ingin menjadi mayoret lagi, dan juga saya ingin menunjukkan performa yang mungkin lebih baik dari kemarin, dan juga saya ingin membuat atraksi yang lebih ekstrim dan juga menegangkan. Wow. Ya, Kita tunggu nih tahun depan harus ya, ya. Sudah di sini dan semua penonton dan juga pendengar sudah dengar nih, kita tunggu tahun depan ya untuk bisa menunjukkan performa yang lebih luar biasa lagi. Oke, Rizky, terakhir nih mau ucapkan apa nih untuk teman-teman semua, untuk guru-guru pelatih dan juga tim drum band yang kemarin? Apa nih yang mau yang disampaikan? pertama untuk pelatih-pelatih saya sendiri, saya sungguh berterima kasih karena Mm-mm. telah membantu kita sampai di titik ini, dan saya juga sangat
bangga kepada pelatih-pelatih saya karena mereka yang telah mengajarkan kami dalam marching band ini dan juga mereka yang telah memandu kami dari awal hingga akhir. Dan untuk teman-teman saya sangat bangga karena kekompakan dan juga pelatihan mereka yang selama ini itu pas tampil itu betul-betul performa yang sangat baik. Menunjukkan Totalitas. performa yang sangat baik. Oke, jadi mau ucapkan terima kasih untuk teman-teman Ya, semua terima gitu. kasih. Baik. Oke, Rizky Aditya Saputra, terima kasih ya sudah hadir di sini, sudah meluangkan waktu untuk hadir. Kita berbicara Sama-sama, Kak. terkait dengan melatih disiplin dan kekompakan lewat drum band, dan ini sudah ditunjukkan ya secara totalitas oleh Rizky. Mungkin untuk pendengar dan juga penonton yang kemarin sempat pergi menonton bisa lihat sendiri bagaimana Rizky dan teman-teman di karnaval kemarin ya, dan bisa menilai sendiri. Dan ini satu hal yang sangat luar biasa ya untuk anak-anak semua, untuk bisa terus mengembangkan potensi diri seperti Rizky, apa yang harus ini. Jadi tidak membuang-buang waktu untuk bermain-bermain, tetapi mengambil ekstrakurikuler di luar jam sekolah untuk bisa terus belajar mengembangkan potensi-potensi diri yang ada. Terima kasih Rizky ya sudah Sama-sama, Kak. hadir di RRI. Nanti kita bisa jumpa lagi di waktu-waktu selanjutnya untuk membahas terkait dengan topik-topik menarik lainnya. Dan pendengar dan juga penonton yang ada di Facebook dan yang ada di rumah, terima kasih Anda sudah terus menemani kami atau mengikuti kami di sore ceria kali ini. Dan saya Monika Lanmai, di sini ada juga operator Pak Willy, mengucapkan terima kasih dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih, selamat sore.